Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Gibransyah dari 1248. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas. Langsung saja kepada materi yang akan diberikan oleh saya. Di sini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada partikel radiasi, yang kedua radioisotop, yang ketiga aktivitas radiasi, yang keempat waktu paruh, yang kelima daya tembus. Partikel radiasi. Partikel radiasi. Pada saat isotop tidak stabil menyeluruh, beberapa partikel dilepas dalam beberapa bentuk antara lain sebagai berikut. Neutron dengan lambang 10N tidak bermuatan listrik dan massanya 1. Yang kedua ada proton dengan lambang 11N atau 11H bermuatan listrik positif dan massanya 1. Elektron dengan lambang 21H bermuatan listrik positif, massa 2 terdapat atas 1 proton dan 2 neutron. Yang selanjutnya ada triptron dengan lambang 31H bermuatan listrik positif dan massa 3 terdiri atas 1 proton dan 2 neutron. Yang selanjutnya ada sinar alfa dengan lambang 42 alfa atau 42 helium. Adalah inti helium bermuatan listrik positif dan massa 4 terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Sinar beta dengan lambang minus 1 0 beta bermuatan listrik negatif dan massanya 0. Positron dengan lambang 10 beta bermuatan listrik positif dan massa 0. Sinar gamma dengan lambang 00 gamma adalah gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan. Partikel radiasi tersebut memiliki karakter berbeda sesuai dengan ukuran dan muatan listrik. Ukuran akan mempengaruhi daya tembus pada suatu bahan. Makin kecil ukuran akan semakin besar daya tembusnya, sehingga dapat dipahami bahwa sinar gamma merupakan partikel radiasi yang paling besar daya tembusnya. Muatan listrik akan mempengaruhi kelistrikan bahan yang dilewati atau akan mengionisasi media yang dilewati. Salah satu dampak ionisasi adalah menghasilkan energi dan menimbulkan efek panas seperti terbakar. Tidak heran radiasi dengan intensitas tinggi menimbulkan luka bakar berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan demikian, sinar alfa merupakan partikel radiasi paling tinggi daya ionisasinya karena bermuatan listrik positif plus 2. Selanjutnya, radioisotop. Manfaat dan bahaya radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang memecahkan partikel radiasi. Ada radioisotop alamiah dapat ditemukan di alam, dan ada yang diproduksi untuk memanfaatkan dalam kehidupan manusia. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun juga memancarkan partikel radiasi yang membahayakan. Manfaat isotop. Yang pertama ada iodium 131. Manfaatnya yaitu mendeteksi ketidaknormalan pada tiroid, mengetahui kecepatan aliran sungai. Yang kedua ada iodium 123. Mendeteksi gangguan ginjal dengan cara injeksi. Yang ketiga ada karbon 14. Manfaatnya untuk mendeteksi ketidaknormalan diabetes dan anemia, mengukur umur fosil, dan pancaran sinar beta. Yang keempat ada krom 51 untuk scanning limpa. Yang kelima ada selenium 75 untuk scanning pankreas. Yang keenam technetium 99 untuk scanning tulang dan paru-paru, kerusakan jantung, menyelidiki kebocoran saluran bawah laut. Yang ketujuh ada titanium 201 mendeteksi kerusakan jantung, digunakan bersamaan TC99. Gallium 67 untuk scanning getah bening. Xe133 untuk mendeteksi kesehatan paru-paru. Fe59 untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Natrium 24 untuk mendeteksi penyempitan pembuluh darah dan gangguan peredaran darah, mendeteksi kebocoran saluran bawah laut, mengukur kecepatan aliran sungai. Selanjutnya ada silikon sebagai perunut radioisotop pada pengerukan lumpur, pelabuhan atau terowongan. Fosfor 32 untuk mengira jumlah pupuk diperlukan, mendeteksi penyakit mata dan tumor hati. Uranium 235 bahan bakar reaktor pembangkit listrik. Uranium 238 menaksir umur batuan. Kobalt 60 untuk mengontrol pertumbuhan beberapa jenis kanker melalui sinar gamma yang dihasilkan. Oksigen 15 untuk menganalisis proses fotosintesis. Oksigen 18 perunut asal mula molekul air yang bentuk. Itulah beberapa manfaat isotop.
atau radiasi. Yang selanjutnya ada bahaya isotop. Bahaya isotop untuk tubuh kita yang pertama ada di rambut. Radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih tinggi akan menyebabkan rambut rontok sehingga rontok dengan cepat. Yang kedua ada otak. Sel-sel otak akan rusak jika terpapar radiasi nuklir sebesar 5.000 rad atau lebih. Sebagaimana jantung, radiasi nuklir membunuh sel syaraf dan pembuluh darah yang kecil sehingga menyebabkan stroke dan kematian mendadak. Yang ketiga ada tiroid. Kelenjar tiroid rentan terkena radioaktif iodin dalam jumlah yang cukup. Radioaktif iodin bisa merusak sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Dampak radioaktif iodin bisa dikurangi dengan mengonsumsi potasium iodin. Selanjutnya ada aliran darah. Ketika seorang terkena radiasi nuklir sekitar 100 rad, produksi sel darah putih akan berkurang sehingga orang tersebut akan rentan terkena infeksi. Dampak ini sering disebut sebagai penyakit radiasi ringan atau mild radiation sickness. Gejala awalnya mirip dengan flu dan seringkali tidak terlihat kecuali jika dilakukan tes darah. Yang kelima ada jantung. Dampak intens radioaktif sebesar 1.000 sampai 5.000 rad bisa langsung menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi gagal jantung dan bisa berdampak pada kematian. Yang keenam adalah organ pencernaan. Kerusakan organ pencernaan yang disebabkan oleh radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih bisa menimbulkan mual, muntah, darah, dan diare. Radiasi ini menghancurkan sel-sel dalam tubuh termasuk sel darah, organ pencernaan, reproduksi, serta mengancam DNA dan RNA dari sel yang mampu bertahan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu organ reproduksi. Sel-sel organ reproduksi membelah diri dengan cepat sehingga radiasi nuklir sebesar 200 rad pun bisa membahayakan sel-sel ini dalam jangka panjang. Radiasi ini menyebabkan seorang menjadi mandul. Itulah bahaya radiasi atau isotop yang saya ketahui. Yang selanjutnya ada masuk kepada aktivitas radiasi. Kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan aktivitas radiasi, makin aktivitas makin cepat kestabilan ini baru tercapai. Faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan dinyatakan dengan rumus A sama dengan lambda kali N. A sama dengan aktivitas atau kejadian atau detik atau becquerel atau BQ. Lambda sama dengan konstanta atau peluruhan dan N yaitu jumlah partikel atau N sama dengan mol kali Na dan Na bilangan Avogadro yang besarannya 6,02 kali 1023. Satuan aktivitas yang sering digunakan adalah Curie atau CI. 1 CI sama dengan 3,70 kali 1010 becquerel. Konstanta peluruhan merupakan angka spesifik dari isotop radioaktif dan berkaitan keaktifan dari isotop menuju ke kestabilan inti yang baru. Aktivitas radioisotop atau isotop radioaktif tidak bersifat tetap, akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Melemahnya aktivitas dilukiskan dengan grafik di atas ini. Seperti ini grafiknya. Yang selanjutnya masuk ke bab waktu paruh. Karena aktivitas radiasi makin melemah seperti ilustrasi grafik, maka pada suatu saat akan mencapai nilai setengahnya. Waktu diperlukan untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai waktu paruh atau umur paruh atau half time. Dengan menggunakan persamaan A sama dengan A0 kali elektron pangkat minus lambda kali T, maka saat mencapai setengahnya akan menjadi setengah A0 sama dengan A0 kali elektron pangkat lambda kali T, T sama dengan waktu paruh. Dengan menggunakan logaritma natural akan diperoleh T sama dengan 0,693 per lambda. Selanjutnya, grafik melemahnya aktivitas juga dapat menunjukkan waktu paruh melalui analisis data yang ditampilkan seperti sebelumnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa A per A0 sama dengan setengah pangkat T besar atau T kecil. Atau sama dengan setengah pangkat N. Dengan N sama dengan T besar atau T kecil. Dengan menyatakan A sebagai A sama dengan lambda kali N, pengembangan rumus tersebut menjadi A per A0 sama dengan N per N0 sama dengan M per M0 sama dengan setengah pangkat T besar atau T kecil sama dengan setengah pangkat N. N jumlah partikel atau jumlah nuklida dan M massa nuklida atau massa isotop.
Dan selanjutnya ada bab yang tadi yaitu daya tembus. Sinar gamma merupakan sinar radioaktif yang memiliki daya tembus paling besar karena ukurannya yang sangat kecil dan merupakan gelombang elektromagnetik. Manfaat daya tembus ini digunakan untuk mendeteksi informasi dari tempat yang sudah ditembus dengan alat biasa. Bahkan mampu menembus beton setebal 1 meter. Ketika menembus bahan yang dilewati, intensitas kekuatan sinar gamma akan berkurang seiring jarak tembusnya. Ilustrasi pelemahan intensitas dapat dilihat dari grafik di bawah ini dan nyatakan I sebagai intensitas radiasi, X sebagai tebal bahan, dan M sebagai koefisien pelemahan. Tebal yang ditembus untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai half value layer atau HVL. Dengan menggunakan persamaan I sama dengan I0 kali elektron minus pangkat minus mikro kali X, maka saat mencapai setengahnya akan menjadi eh, setengah I0 sama dengan I0 kali E elektron minus mikro kali HVL atau HVL sama dengan half value layer. Dengan menggunakan logaritma natural akan diperoleh HVL atau half value layer sama dengan 0,693 per mikro. Selanjutnya, grafik melemahnya aktivitas juga dapat menunjukkan waktu paruh melalui analisis data yang ditampilkan seperti grafik yang sebelumnya, dan demikian dapat dirumuskan bahwa I per I0 sama dengan setengah, X per HVL sama dengan setengah N, dengan N sama dengan X atau HVL. Dan yang terakhir rangkumannya yaitu kesimpulan dari video pembelajaran ini yaitu partikel radiasi yang dipancarkan dari isotop memiliki daya tembus dan daya ionisasi yang berbeda tergantung pada ukuran muatan listrik dan energi yang dimiliki. Yang kedua, daya ionisasi sinar alfa terbesar sedangkan sinar gamma terkecil. Daya tembusnya sinar gamma terbesar dari sinar alfa terkecil. Radioisotop memiliki banyak manfaat untuk kehidupan di bidang kesehatan, pertanian, industri, dan lainnya. Meski ada bahayanya, kita dapat mengendalikan bahaya tersebut dengan ilmu pengetahuan serta kontrol keamanan yang ketat. Yang keempat, ada aktivitas radiasi dipengaruhi oleh jumlah partikel dan konstanta peluruhan. Makin lama aktivitasi radiasi akan semakin berkurang. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai aktivitas melemah dan menjadi setengahnya. Dan yang terakhir, daya tembus sinar radioaktif akan berkurang ketika melewati bahan penghalang. Makin tebal penghalangnya, daya tembus dan intensitasnya akan berkurang. Jadi segitu saja dari video pembelajaran radioaktivitas ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan pengucapan kata yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.